Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Anak Ustadz kelas 11 jurusan keagamaan dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini, pada hari yang insyaallah semua kita berbahagia, semua kita senang meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu pembahasan di ilmu tafsir atau ulumul Quran. Yang akan kita bahas pada hari ini tentang Makki dan Madani. Al-Makki wal Madani. Maksudnya adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah atau Madinah. Menentukan mana ayat yang turun di Mekah, mana ayat atau surat yang turunnya di Madinah. Nah, insyaallah dalam pembahasan Al-Makki wal Madani ini ada beberapa hal yang kita bahas. Mulai dari yang pertama nanti kita bahas ta'rifuhu, definisi dari Makki dan Madani. Kemudian ahammiyatu ilmil Makki wal Madani, pentingnya pengetahuan kita tentang Al-Makki dan Al-Madani. Yang ketiga, ma'rifatul Makki wal Madani, bagaimana cara kita mengetahui itu Makki atau Madani. Ini ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah. Kita juga pelajari insyaallah adadus suwar al-Makkiyah wal Madaniyah, jumlah surat-surat yang masuk ke golongan Makkiyah dan surat-surat yang masuk ke dalam golongan Madaniyah. Kemudian al-Makki wal Madani minas suwar ala tartibin nuzul. Nanti kita kelompokkan juga surat-surat Makkiyah Madaniyah berdasarkan urutan turunnya. Kemudian yang keenam, mumayyizatu wa dawabitu al-Makki. Nah, ciri khas dan tanda-tanda surat Makki dan Madani. Mumayyizat wa dawabit al-Madani, seperti itu. Kemudian ma'rifatu awwali ma nuzila wa akhiru ma nuzila. Nah, mengetahui surat yang pertama turun dan yang terakhir turun. Dan yang terakhir, amsilatun lil ayatil makkiyati wal madaniyah. Contoh-contoh ayat-ayat yang masuk ke dalam golongan Makkiyah dan Madaniyah. Ini akan kita bahas. Dan pada hari ini tentu kita tidak bisa bahas semuanya. Kita bahas 3 poin pertama saja. Ta'rif, ahammiyatu ilmil Makki wal Madani, dan ma'rifatul Makki wal Madani. Nah, sekarang kita masuk ke definisi Al-Makki wal Madani. Hal pertama yang harus kita ketahui, para ulama berbeda pendapat dari cara menta'rif atau mendefinisikan Al-Makki dan Al-Madani. Mereka terbagi atau berbeda pendapat ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah yang mendefinisikan Al-Makki wal Madani berdasarkan waktu turun, i'tibaru zamanin nuzul. Ini kelompok pertama. Mereka definisikan Al-Makki wal Madani dari segi waktu turunnya. Maka coba kita lihat bagaimana mereka mendefinisikan Al-Makki. Fal Makkiyu ma nuzila qabla al-hijrati wa in kana bil Madinah. Al-Makki adalah ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, meskipun nanti turunnya di Madinah. Wal Madani ma nuzila ba'dal hijrah wa in kana bi Makkah. Madani adalah yang diturunkan setelah peristiwa hijrah meskipun turunnya di Mekah. Nah, jadi seperti itu. Berdasarkan waktu turun. Yang turun sebelum hijrah itu adalah Makki. Yang turun setelah hijrah itu adalah Madani, meskipun nanti turunnya di Mekah. Maka kita akan melihat seperti ini. Ada ayat-ayat yang dia turun di Mekah, tapi setelah hijrah. Maka itu disebut surat Makkiyah. Kita lihat contohnya. Surat yang turun ketika Fathu Makkah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
ini turunnya meskipun di daerah sekitar Mekah, tapi karena turun setelah hijrah masuk ke dalam Madaniyah. Contoh lagi adalah ayat yang turun ketika Nabi melaksanakan haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Ayat ini turun di padang Arafah, dekat dengan Mekah. Tapi karena turun setelah hijrah, maka masuk dalam kelompok ayat Madaniyah. Jadi ini pertama, mendefinisikan berdasarkan waktu turun. Selanjutnya kelompok yang mendefinisikan dilihat dari sisi mukhatab, orang yang diajak bicara, atau kandungan yang terdapat dalam surat tersebut. Kita lihat definisi. Annal makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Kelompok ini mendefinisikan yang termasuk atau yang dimaksud dengan makki adalah yang khitab atau pembicaraannya ditujukan untuk penduduk Mekah. Sedangkan wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Madani adalah yang khitab atau pembicaraannya ditujukan untuk penduduk Madinah. Li'annal ghaliba ala ahli Makkah al-kufr fa khutibu bi ya ayyuhan nas. Karena ketika Nabi masih berada di Mekah dan rata-rata orang Mekah ketika itu adalah kafir, maka mereka diserukan dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa kana al-ghalibu ala ahli al-Madinati al-iman fa khutibu bi ya ayyuhalladzina amanu. Dan karena orang-orang yang tinggal di Madinah kebanyakan sudah beriman, maka mereka diserukan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa in kana ghairuhum dakhilan fi. Meskipun selain dari mereka itu masuk juga dalam yang diseru di sini. Wa hadzal dhabitu la yantabiqu daiman. Standar ini atau apa yang disampaikan di sini tidak bisa dipraktekkan terus-terus, tidak bisa dipraktekkan semuanya. Li'anna fi suratil Baqarah wan Nisa, karena dalam surat Al-Baqarah dan An-Nisa ini suratnya Madaniyah, khitaban makkiyan, mengandung khitab untuk penduduk Makkah. Ya ayyuhan nas. Jadi dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa kita menemukan nanti seruan dengan ya ayyuhan nas. Jadi nggak bisa dipakai di semua tempat. Kita lihat yang ketiga di antara yang mendefinisikan dari makanun nuzul. Jadi mereka melihat atau mereka mendefinisikan berdasarkan tempat turun. Annal makkiyya ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Makki adalah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah. Wal madaniyya ma nuzila 'alaihi bil Madinah, yang diturunkan kepada beliau di Madinah. Kan dari definisi yang ketiga ini, kalau yang turun di Mekah berarti itu Makkiyah, yang turun di Madinah itu adalah Madaniyah. Wa yatatabu ala hadzal ra'yi 'adamu sunaiyatul qisma. Berdasarkan definisi ini akan ada nanti ayat-ayat atau surat-surat yang tidak masuk ke Makki dan Madani. Contohnya fama nazala alaihi bil asfar. Ayat-ayat atau surat-surat yang turun ketika Nabi dalam perjalanan. Nabi tidak di Mekah, tidak di Madinah. Contohnya suratul Anfal, itu turun di perjalanan. Suratul Fat, surat Al-Fat, wa suratul Hajj. La yutlaqu alai makkiyun wala madani. Ini tidak bisa disebut surat-surat ini Makki atau Madani. Wa dzalika mislu ma nuzila alai bit Tabuk wa Baitul Maqdis. Ayat-ayat lain yang turun kepada Nabi ketika beliau di Tabuk atau Baitul Maqdis. Karena berdasarkan tempat, wa yadkhul fi Makkah dawahiha. Masuk ke Mekah ini adalah daerah-daerah kisaran Mekah, ujung-ujungnya Mekah, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah. Wa yadkhul fil Madinah aidon dawahiha. Termasuk juga Madaniyah adalah daerah-daerah sekitar Madinah, Badar, Uhud, Salah. Wa kadzalika yatarattabu ala hadzal anna ma nuzila bi Makkah ba'dal hijrah yakun makkiyan. Berdasarkan pendapat ini, sesuatu yang turun di Mekah tapi turunnya setelah hijrah tetap disebut Makkiyah, karena mereka mendefinisikan berdasarkan tempat turunnya ayat atau surat. Namun pendapat yang paling umum, yang paling bisa dipakai itulah pendapat pertama, berdasarkan zamanun nuzul. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ahammiyatu ilmil makki wal madani. Pentingnya kita mengetahui mana makki, mana madani. Yang pertama, apa manfaatnya?
yu'rafu bil makki wal madani an-nasikh wal mansukh alladhi kana min hikmati tarbiyatil Qur'anil Karim fit tasyri'. Dengan mengetahui mana yang makki, mana yang madani, mana yang dahuluan, mana yang terakhir, kita juga akan bisa mengetahui nanti an-nasikh wal mansukh. Mana ayat yang menghapus, mana ayat yang dihapus. Nah, karena dengan makki madani tadi kita tahu mana yang duluan, mana yang terakhir, mana yang masih bisa dipakai, mana yang sudah dihapus. Alladzi kana min hikmati tarbiyatil Qur'anil Karim fit tasyri'. Nasikh dan mansukh itu adalah cara Allah mentarbiyah kita dalam syariatnya. Yang kedua, manfaatnya ilmul makki wal madani yu'inud daris ala ma'rifati tarikh tasyri' wal wuquf ala sunnatillah kima fi tasyri'ihi. Mengetahui makki dan madani membantu kita yang belajar Al-Quran untuk mengetahui sejarah tarikh tasyri' dan bisa berhenti atau memahami berbagai sunnatullah dalam syariatnya. Yang ketiga, tadawwuku asalibil Qur'anil Karim wal istifadatu minha fi uslubid dakwah. Dengan makki madani kita bisa merasakan uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran. Ketika dengan non-muslim seperti ini, ketika dengan orang Islam di Madinah seperti ini gaya bahasanya. Jadi wal istifada minha fi uslubid dakwah. Dan ketika kita nanti berdakwah, mengajak orang ke dalam Islam, gaya bahasa Al-Quran ini bisa kita terapkan. Jadi tidak sama saja untuk orang kafir seperti ini, untuk orang yang menentang seperti ini. Jadi beda-beda gaya bahasanya. Yang keempat, al-wuqufu ala siratin nabawiyah min khilalil ayatil qur'aniyatil karim. Jadi dengan mengetahui ayat-ayat Al-Quran pun kita bisa lebih memahami nanti sirah nabawiyah. Dengan mengetahui sirah nabawiyah, kita bisa semakin paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Ini diantara manfaat kita mengenai mana makki dan madani. Nah, bahasan terakhir kita pada hari ini, ma'riful makki wal madani. Bagaimana ini makki atau madani? Jadi ada dua metode kita bisa mengetahui suatu surat itu masuk makki atau madani. Yang pertama namanya manhaj simai. Yang kedua nanti namanya manhaj qiyasi ijtihadi. Jadi dengan dua cara ini kita bisa memilah dan mengetahui surat ini, ayat ini masuk makkiyah, ayat ini atau surat ini masuk madaniyah. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan manhaj simai. Yastanidu ila riwayati sahabati wat tabi'in alladzina asarul wahya wa syahadu nuzulahu aw anit tabi'in alladzina talaqqaw anis sahabati wa sami'u minhum kaifiyatan nuzuli wa mawaqifahu wa ahdatsahu. Jadi manhaj simai ini adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Jadi sahabat dan tabi'in meriwayatkan. Ini termasuk makki, ini termasuk madani. Alladzina asarul wahya wa syahadu nuzulahu. Kenapa para sahabat bisa mengetahui seperti itu? Karena mereka hidup ketika wahyu diturunkan dan mereka menyaksikan wahyu itu turun. Nah, sahabat atau tabi'in. Kalau tabi'in mereka mendapatkan pengetahuan daripada sahabat dan mereka mendengarkan dari sahabat. Berceritalah para sahabat, ayat ini turun seperti ini, turun seperti ini. Maka ini namanya manhaj simai, berdasarkan riwayat dari sahabat atau berdasarkan apa yang disampaikan tabi'in, dan tabi'in mendapatkan ilmu ini dari sahabat. Ini namanya manhaj simai. Yang kedua, manhaj qiyasi ijtihadi. Metodenya dengan mengkiaskan, dengan berijtihad. Yastanidu ila khasaisil makki wa khasaisil madani. Caranya adalah dengan melihat ciri khas, karakteristik masing-masing surat makkiyah dan madaniyah. Fa idza warada fi suratil makkiyah ayatun tahmilu tabi'at tanzil al-madani aw tatadammanu syai'an min hawadithi qaul innaha madaniyah. Dalam surat makkiyah ternyata ada ayat yang ciri khasnya adalah ciri khas madaniyah, mereka nanti akan mengatakan ini madaniyah. Sebaliknya, wa idza warada fi suratil madaniyah ayatun tahmilu tabi'at tanzil al-makki aw tatadammanu syai'an min hawadithi qalu innaha makkiyah. Jika ada dalam suatu surat yang secara umum ini madaniyah, tapi di dalam surat tersebut ada karakteristik atau ada peristiwa yang terjadi di
Mekah. Maka meskipun suratnya secara umum Madaniyah, tapi ayatnya adalah Makkiyah. Walihada najiduhum yaqulun, maka akan ada yang mengatakan seperti kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umamul khaliyah fahiya makkiyah. Ini ijtihad. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat terdahulu itu surat Makkiyah. Meskipun nanti itu seakan-akan Madaniyah. Wa kullu suratin fiha faridatun aw haddun fahiya Madaniyah. Setiap surat atau ayat yang di dalamnya ada perintah atau hudud, maka itu masuk ke dalam kelompok Madaniyah. Nah, Ustaz kelas 11, inilah penjelasan ringkas dari Ustaz. Meskipun dari jarak jauh, kita tidak bertatap muka, Ustaz sangat berharap antum dan antuna bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pertemuan berikutnya. Ustaz berharap antum dan antuna tetap belajar dan mengulang-ulang apa yang Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.